Saat tua tinggal bersama anak kandung, waspadai 5 hal ini. Salam hangat untuk para pemirsa setia filosofi yang bijak. Saya Beruntari, konsultan psikologi dengan pengalaman 36 tahun. Hari ini ada seorang pembaca yang mengirimkan surat hati kepada saya dan program ini isinya sebagai berikut. Yiteh, Beruntari, saya telah menjual rumah kecil di kampung dan membawa seluruh uang saya ke kota untuk tinggal bersama anak perempuan bungsu. Beberapa bulan pertama, semuanya tampak baik-baik saja. Saya membantu menjaga cucu, memasak, membersihkan rumah. Tapi, lama-kelamaan saya merasa seperti orang asing di rumah itu. Menantu saya sering menyindir dan anak saya hanya diam saja, tidak pernah membela ibunya. Saya sedih tapi mencoba bersabar. Suatu sore, saya terpeleset di kamar mandi, tergeletak dan tidak bisa memanggil siapapun. Cucu saya yang masih kecil berlari memanggil ibunya, tapi anak saya baru pulang malam harinya. Saya terbaring di lantai yang dingin, air mata mengalir. Saat itulah saya sadar, saya sudah tidak punya apa-apa lagi, tidak punya rumah, tidak punya uang, dan tidak punya kekuasaan apapun. Terima kasih, Bu, atas cerita yang telah Ibu bagikan. Jadi, benarkah hidup bersama anak kandung di usia tua bisa membawa kedamaian? Apakah orang tua perlu waspada terhadap hal-hal tertentu saat tinggal bersama anak-anak mereka? Hari ini, mari kita bahas bersama mengenai persoalan ini. Hal pertama, waspadai memberikan seluruh harta saat masih hidup. Pak Wibowo, yang kini berusia 73 tahun, adalah seorang pria yang seumur hidupnya bergelut dengan sawah ladang. Kini, ia hidup tenang dalam rumah sederhana yang ia bangun bersama mendiang istrinya dengan susah payah dan penuh penghematan. Istrinya meninggal lebih dulu, meninggalkan seorang anak laki-laki satu-satunya bernama Fauzan. Sepanjang hidupnya, Pak Wibowo mencurahkan seluruh kasih sayang dan harapan kepada Fauzan. Ketika usianya telah melewati 70 tahun, dengan kepercayaan penuh terhadap sang anak, ia memutuskan untuk mengalihkan seluruh hak kepemilikan rumah dan sebidang tanah kepada Fauzan. Fauzan berkata, "Ayah sudah tua, biar saya yang pegang sertifikat rumah dan tanah supaya lebih mudah mengurusnya." Tanpa rasa curiga sedikit pun, Pak Wibowo mengangguk setuju. Ia percaya bahwa itu adalah cara terbaik untuk menjamin masa depan anaknya, sekaligus sebagai bentuk persiapan di hari tua, dengan harapan sang anak akan merawatnya kelak. Pada awalnya, segala sesuatunya masih berjalan dengan tenang seperti biasa. Meskipun hidangan makan agak lebih sederhana dari sebelumnya, Pak Wibowo tidak terlalu mempersoalkannya. Ia berpikir bahwa anak dan menantunya mungkin sibuk sehingga tidak punya banyak waktu untuk memperhatikan hal-hal kecil. Namun, perlahan-lahan sikap Laras, menantu perempuannya, mulai berubah. Sindiran-sindiran mulai sering terdengar. Kadang Laras berkata bahwa Pak Wibowo hanya diam di rumah tanpa melakukan apa-apa. Kadang ia mengeluh bahwa sang mertua terlalu rewel soal makanan atau tidak becus menjaga cucu. Pak Wibowo merasa sedih, namun ia berusaha bersabar dan membiarkannya. Sementara itu, Fauzan, putra tunggalnya, justru sering menghindar. Setiap kali Pak Wibowo mencoba mengajak bicara, Fauzan hanya berkata, "Sudahlah, ayah sabar saja. Istriku memang orangnya agak sensitif." Tanda-tanda perubahan itu semakin nyata. Di atas meja makan, porsi makanan untuk Pak Wibowo seringkali tidak lagi disertai hidangan yang enak dan tidak ada seorang pun yang menanyakan kabarnya. Setiap kali ia mencoba berbicara, ucapannya kerap dipotong atau diabaikan, seolah-olah kehadirannya tidak dianggap dalam percakapan keluarga. Suatu hari, kamar mandi dalam rumah dikunci dan ia diminta untuk menggunakan kamar mandi cadangan di belakang rumah.
Puncaknya adalah ketika Laras menyindir, ayah bisa pindah saja ke gubuk belakang kebun untuk istirahat sementara. Rumah ini sudah terlalu sempit. Dari yang dulunya adalah pemilik rumah, Pak Wibowo tiba-tiba berubah menjadi tamu tak diundang yang akhirnya diusir ke gudang tua yang sebelumnya digunakan untuk menyimpan motor dan alat berkebun. Gubuk di belakang kebun itu adalah ruang rendah yang pengap dengan dinding-dinding yang lembab dan tak satu pun jendela. Pak Wibowo harus membentangkan tikar dan menggantung kelambu sendiri setiap malam. Saat musim hujan, air merembes dan menggenang di mana-mana. Sementara musim kemarau, panasnya terasa membakar. Setiap hari, ia hanya berputar-putar di ruang sempit itu, tanpa ada seorang pun yang mengajak bicara. Makanan yang diantarkan pun seringkali sudah dingin, dan ia menyantapnya sendirian dalam gelap. Saat malam tiba, dari balik dinding tipis, ia bisa mendengar jelas suara tawa dan obrolan riang dari rumahnya. Rumah yang kini telah menjadi milik orang lain. Kadang-kadang Pak Wibowo bertanya pada dirinya sendiri, untuk apa lagi ia hidup? Apakah ia berbeda dengan seorang penyewa kamar saja? Ia mulai batuk kering, sakit punggung menyerangnya setiap hari, tapi ia tak berani mengeluh, takut dianggap merepotkan oleh menantunya. Air matanya mengalir diam-diam saat ia membuka kembali sertifikat tanah versi lama yang dulu selalu ia genggam erat. Kini semuanya sudah bukan miliknya lagi. Segalanya telah hilang bersama dengan kepercayaan dan harapan yang dulu ia letakkan sepenuhnya pada anak laki-laki satu-satunya. Dingin dari gubuk itu dan kehampaan dalam hatinya membuat hidup terasa begitu tak berarti. Suatu malam saat hujan deras, atap gubuk bocor parah, air menggenangi seluruh lantai tanah. Pak Wibowo demam tinggi, tubuhnya gemetar hebat. Dalam kondisi setengah sadar, ia berusaha menyeret langkah menuju rumah utama dengan lemah mengetuk pintu, memohon kepada menantunya agar diizinkan masuk sementara. Namun, pintu tetap tertutup rapat. Suara Laras terdengar dingin dari dalam. Anak sedang tidur, bapak ribut sekali. Pak Wibowo duduk meringkuk di bawah atap seng yang meneteskan air. Air matanya bercampur dengan air hujan. Hatinya terasa perih. Ia telah menyerahkan seluruh hidupnya kepada anak. Namun kini, bahkan tempat tidur pun tak dimiliki. Itulah saat ketika Pak Wibowo menyadari kesalahan terbesar dalam hidupnya. Memberikan semua harta saat masih hidup, hingga akhirnya kehilangan tempat bergantung dan kehilangan rasa hormat dari orang-orang yang paling ia cintai. Saudara-saudara sekalian, setiap orang tentu berharap di akhir hayat bisa hidup dikelilingi anak cucu, merasakan hangatnya kasih sayang keluarga. Namun, jangan karena terlalu percaya pada hubungan darah lalu menyerahkan seluruh rumah, tanah, dan hak untuk mengambil keputusan saat kita masih hidup. Kasih sayang keluarga memang sangat berharga, tetapi menyisakan sebagian harta untuk diri sendiri bukanlah tindakan egois, melainkan cara untuk menjaga kebebasan, suara, dan martabat diri sendiri di rumah yang dulu kita bangun dengan susah payah. Di usia tua, justru kita harus lebih waspada agar bisa hidup dengan tenang, tidak bergantung, dan tidak harus menelan kepahitan saat merasa menjadi orang asing di rumah yang pernah kita anggap sebagai milik sendiri. Hal kedua, waspadai diri, dianggap sebagai beban. Ibu Sulastri, 76 tahun, tinggal sendirian di desa setelah suaminya meninggal lebih awal. Usia tua dan penyakit membuat tubuhnya semakin lemah. Penglihatannya kabur, tangan dan kaki gemetar, serta nyeri punggung yang terus-menerus. Pekerjaan sederhana seperti memasak nasi atau mencuci pakaian pun menjadi sulit. Putranya, satu-satunya anaknya, tinggal di kota bersama istri dan 2 anak kecil. Melihat ibunya semakin tak berdaya, ia mengusulkan agar sang ibu pindah tinggal bersamanya.
Ibu ikut kami saja. Kalau sakit nanti kami yang urus." Meskipun masih berat meninggalkan rumah kecil yang sudah akrab, Ibu Sulastri akhirnya mengangguk setuju. Ia berpikir, tinggal bersama anak cucu mungkin akan lebih menyenangkan. Lagi pula, mereka darah daging sendiri, pasti tidak akan memperlakukan aku dengan buruk. Ia pun merapikan barang-barang seperlunya, mengunci rumah, lalu pergi ke kota dengan harapan tahun-tahun akhir hidupnya akan terasa lebih hangat dan tidak sepi lagi. Pada hari-hari pertama, segalanya berjalan dengan damai. Suara cucu kecil yang memanggil nenek membuat hati Ibu Sulastri terasa hangat. Saat makan bersama, ada tawa, ada yang mengajaknya bicara. Ia membantu menantu perempuan dengan beberapa pekerjaan ringan, menjaga cucu, membersihkan sayuran, melipat pakaian. Meskipun menantunya tidak terlalu akrab, namun tetap bersikap sopan. Ibu Sulastri merasa bahwa dirinya telah membuat pilihan yang tepat dengan tinggal dekat anak-anak, ada yang peduli saat cuaca tidak bersahabat. Namun, seiring waktu, kesehatannya semakin menurun dan membuatnya semakin lemah. Tangannya gemetar sehingga sering menjatuhkan piring atau mangkuk. Kakinya lemah dan tidak sanggup berdiri lama untuk memasak. Ia sering lupa mematikan kompor atau lupa-lupa ingat hal-hal sepele. Setiap kali hal itu terjadi, ia meminta maaf dengan hati-hati. "Maafkan ibu sudah tua, pikun, bukan sengaja, Nak." Sejak itu, suasana di rumah mulai berubah. Menantunya jarang mengajaknya makan bersama, sering hanya menyisakan makanan terpisah dengan beberapa lauk sederhana. Suara helaan napas panjang, suara pintu ditutup keras, semua isyarat kecil itu membuatnya merasa sedih. Ia mulai merasa dirinya bukan lagi bagian dari keluarga. Suatu malam larut, tanpa sengaja, Ibu Sulastri mendengar percakapan antara anak dan menantunya dari dalam kamar. Sejak ibu tinggal di sini, semuanya jadi berantakan. Urusan rumah, anak-anak, dan ruang gerak kita jadi terganggu. "Aku tahu kamu capek, tapi sabarlah ya. Bagaimanapun juga itu ibu kita." Ibu Sulastri terdiam membisu. Hatinya terasa nyeri seperti diremas. Meski tidak dimarahi secara langsung, ia tahu dirinya telah menjadi beban. Sebuah kehadiran yang membuat anak-anak merasa lelah. Sejak hari itu, Ibu Sulastri diam-diam menarik diri. Ia makan sendiri, mencuci pakaian sendiri, dan tak lagi berani mendekat ke dapur. Ia hidup dalam keheningan di dalam kamar, berusaha tidak menimbulkan suara. Meski malam hari terasa dingin dan nyeri tubuh membuatnya sulit tidur, ia pun tak berani membangunkan anak untuk mengantarnya berobat. Ia takut merepotkan, takut tatapan kesal, takut mendengar helaan napas panjang. Meski tinggal di rumah anaknya sendiri, ia merasa seperti menumpang. Hari-hari berlalu dengan lambat. Rumah itu memang penuh dengan barang, tapi hampa dari kehangatan keluarga. Ia merindukan rumah seng kecil di desa, merindukan halaman bata, tempat ia biasa menimba air, memasak, dan memotong batang pisang untuk ayam. Di sana, ia adalah pemilik rumah. Di sini, ia hanyalah seseorang yang hidup menyisih dengan menumpang. Suatu malam, ketika batuk terus-menerus membuatnya tak bisa tidur, Ibu Sulastri bergumam pelan pada dirinya sendiri. "Dulu, waktu dia menangis sekali saja, aku langsung menggendong. Sekarang, aku batuk semalaman, dia bahkan tidak mendengar." Ia tidak marah pada anaknya, apalagi menyalahkan menantunya. Ia hanya merasa sedih. Sedih karena usia tua adalah perjalanan menarik diri secara diam-diam. Ketika kesehatan mulai habis, ketika diri ini tak punya apa-apa lagi untuk diberikan, maka akan hilang pula suara dan tempat kita dalam keluarga sendiri. Suatu pagi, buta, saat rumah masih sunyi, Ibu Sulastri bangun dengan sangat pelan. Ia melipat beberapa potong pakaian ke dalam tas kain kecil, lalu memanggil taksi. Sebelum pergi, ia meletakkan secari kertas di atas meja
dengan tulisan tangan yang tergesa. Ibu tahu kamu sayang ibu, tapi ibu tidak ingin kamu harus memaksakan diri karena ibu. Ibu pulang ke kampung, di mana saja tidak masalah, asal tidak membuatmu semakin lelah. Taksi itu mulai berjalan, membawa sang ibu tua meninggalkan kota, meninggalkan rumah yang lengkap secara materi, tetapi hampa dari kehangatan. Ia memilih pergi bukan karena marah, melainkan karena kasih sayang. Sebab terkadang pengorbanan terbesar seorang ibu adalah mundur agar anaknya bisa menjalani hidup dengan lebih ringan. Hadirin sekalian, tak ada seorang pun yang ingin menjadi beban bagi anak-anaknya. Hal itu sangat bisa dipahami, apalagi bagi mereka yang telah mengorbankan seumur hidup untuk membesarkan anak-anak dengan sepenuh hati. Namun, masa tua adalah perjalanan alami. Setiap orang pada akhirnya akan melemah dan membutuhkan seseorang di sampingnya. Yang penting adalah ketika kita tinggal bersama anak dan cucu, kita tetap menjaga sedikit kemandirian, sebuah ruang pribadi agar kasih sayang kita tak menjadi sesuatu yang memberatkan bagi mereka. Jagalah semangat hidup yang positif dan ruang batin yang tenang. Siapa tahu ketika kita hidup dengan damai dan menghargai diri sendiri, anak-anak pun belajar mencintai dengan cara yang lebih bijak. Di usia senja, hal paling berharga bukanlah tinggal dekat anak cucu, melainkan tetap mempertahankan nilai diri sendiri dalam setiap hari yang tersisa. Hal ketiga, waspadai pembatasan kebebasan pribadi. Bu Rukmini, seorang mantan guru sekolah dasar yang telah pensiun lebih dari 10 tahun, tinggal sendirian di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Di usia 70 tahun, beliau masih sehat, mandiri, memiliki teman-teman, senang berkebun, membaca buku, dan aktif dalam kegiatan lansia. Sebuah kehidupan yang meskipun sepi, namun tenang dan penuh kemandirian. Putranya, Min, seorang insinyur yang baru saja dipromosikan, menyarankan ibunya pindah untuk tinggal bersama keluarganya di kawasan perumahan baru. Ibu sendirian terus, saya tidak tenang. Rumah saya luas, ibu ikut tinggal biar rumah jadi lebih hangat dan ramai. Awalnya, Bu Rukmini ragu-ragu. Beliau sudah terbiasa hidup sendiri, bebas, tanpa campur tangan siapapun. Namun kemudian beliau berpikir, mungkin sudah saatnya di usia tua, tinggal dekat anak cucu akan terasa lebih hangat. Maka beliau pun berkemas untuk sementara meninggalkan rumah kesayangannya. Saat baru pindah, segalanya berjalan baik. Beliau menjaga sikap, hidup dengan bijak, membantu pekerjaan ringan, dan menjaga cucu saat dibutuhkan. Anak dan menantunya bersikap sopan. Meskipun tidak sehangat yang beliau bayangkan sebelumnya, Bu Rukmini tetap berusaha menyesuaikan diri dan menjalani peran sebagai nenek yang tidak merepotkan. Namun, perubahan mulai terjadi dari hal-hal kecil yang tampaknya penuh perhatian, namun sebenarnya mengandung unsur pengendalian. Ketika Bu Rukmini ingin pergi ke pasar dekat rumah untuk membeli beberapa barang yang biasa ia gunakan, menantunya mencegah. Ibu sudah tua, berbahaya kalau keluar sendiri, biar saya saja yang belikan. Lalu, saat beliau ingin mengunjungi teman-teman pensiunan di perkumpulan lansia, Min berkata, "Ibu istirahat saja, jangan sering-sering keluar, nanti saya ajak jalan ke tempat yang lebih menyenangkan." Ponsel lama beliau pun dipasangi pelacak lokasi oleh anaknya dengan alasan demi keamanan, agar jika tersesat bisa segera ditemukan. Bahkan kulkas dan kompor gas di rumah dipasangi kunci pengaman anak-anak, sehingga setiap kali Bu Rukmini ingin menggunakannya, harus meminta izin menantu dulu, karena khawatir ibu terjatuh atau lupa mematikan api. Bu Rukmini mulai menyadari bahwa perhatian dari anak-anaknya perlahan berubah menjadi jaring tak kasat mata yang membelenggu kebebasannya. Lambat laun,
Bu Rukmini merasa dirinya diperlakukan seperti anak kecil yang sudah tua. Ingin makan sesuatu, beliau harus menunggu anaknya memasakkan. Tidak boleh memasak sendiri karena khawatir beliau terjatuh. Bahkan uang pensiun bulanan beliau pun dipegang oleh anak laki-lakinya dengan alasan agar lebih mudah diatur dan menghindari risiko. Menantu beliau memang tidak pernah berkata kasar, tapi sorotan mata dan gerak-geriknya selalu terasa seperti pengawasan tak kasat mata, membuat Bu Rukmini merasa tertekan. Pernah suatu kali, beliau hanya berjalan ke ujung gang untuk membeli buah, tapi langsung ditelepon dan ditegur. "Ibu, kemana kok tidak bilang? Kalau terjadi apa-apa bagaimana?" Bu Rukmini merasa seolah-olah dirinya dipenjara di rumah anaknya sendiri. Beliau tidak lagi bebas menentukan jadwal kegiatan sehari-hari dan tidak memiliki sedikit pun privasi. Bahkan, kebiasaan mendengarkan musik dangdut klasik di sore hari pun mendapat teguran. "Bu, kecilkan volumenya, anak sedang belajar online." Segala aktivitas, semua hobi pribadinya harus mengikuti aturan rumah anaknya. Bu Rukmini bertanya dalam hati, "Saya kan tidak minta makan atau menumpang, saya hanya ingin hidup layak seperti manusia biasa." Beliau merasa kebebasannya perlahan-lahan menghilang. Sedikit demi sedikit, di rumah yang dulu beliau pikir akan menjadi tempat beristirahat di masa tua. Bu Rukmini mulai diam dan menarik diri ke dalam kamar pribadinya. Beliau tidak lagi banyak berbicara dengan anak dan cucu dan hanya keluar kamar jika benar-benar perlu. Bahkan saat menelepon teman-temannya, beliau pun harus berbicara pelan-pelan, takut mengganggu cucunya. Kesedihan terbesar dalam hatinya bukan karena dimarahi, melainkan karena kehilangan hak untuk hidup sebagai seorang dewasa yang memiliki pemikiran dan keputusan sendiri. Ia berpikir, dirinya memang sudah tua, tapi belum pikun. Sudah hidup lebih dari 70 tahun, masa kini tak boleh memilih sendiri apa yang ingin dimakan, dikatakan, atau kemana ingin pergi? Perasaan dikasihani, dikendalikan, dan tidak dipercaya membuatnya seolah menua beberapa tahun hanya dalam waktu setahun. Setiap hari yang berlalu, ia hanya berharap bisa mendapatkan kembali sedikit kebebasan, sedikit ruang pribadi yang dulu pernah ia miliki. Perasaan sepenuhnya bergantung pada orang lain, meskipun itu anak kandung sendiri, membuat hidup terasa berat dan hampa. Suatu hari, Ibu Rukmini menyampaikan keinginannya kepada anaknya untuk pulang kampung beberapa minggu, sekadar menyegarkan pikiran. Anaknya setuju, mengira ibunya hanya ingin mengunjungi rumah lama untuk sementara waktu. Namun, setelah sampai di rumah kecil yang sudah akrab dengannya, Ibu Rukmini tidak pernah kembali lagi. Ia sadar bahwa meski hidup sendirian mungkin menghadirkan banyak kesulitan, setidaknya ia masih menjadi pemilik atas hidupnya sendiri, masih memiliki kebebasan untuk memilih dan mengambil keputusan. Ibu Rukmini memahami bahwa hidup lama belum tentu berarti hidup benar. Tua bukan berarti harus kehilangan kebebasan. Ia memilih kembali ke kehidupan sederhana, di mana ia masih bisa menjadi dirinya sendiri, daripada terkurung dalam sangkar emas yang disebut perawatan dari orang-orang tercinta. Sahabat sekalian, di usia lanjut, jangan ragu untuk mempertahankan ruang pribadi, meskipun kecil, asalkan cukup untuk bernapas, untuk berpikir, dan untuk tetap menjadi diri sendiri. Dirawat oleh anak cucu adalah hal yang patut disyukuri, tetapi jangan biarkan kasih sayang itu berubah menjadi belenggu yang tak terlihat. Beranilah bersuara saat merasa diremehkan, jagalah hobi, kebiasaan, dan juga hak untuk memilih jalan hidup sendiri. Anak bisa menyayangi, tapi hanya diri sendirilah yang benar-benar tahu apa yang membuat hati merasa tentram. Hal keempat, waspadai, terlibat dalam konflik antar anak.
Ibu Kartini dengan rambutnya yang telah memutih dan mata yang menampakkan jejak waktu, telah tinggal bersama pasangan anak bungsunya, Javan, dan menantu perempuannya Ayunda di kota selama bertahun-tahun. Putri sulungnya telah menikah dan tinggal jauh, jarang pulang menjenguk. Javan adalah penghibur terbesar bagi beliau di usia senja. Setelah menderita flu berat, kesehatan Ibu Kartini menurun drastis dan mengurus diri sendiri di rumah kecil menjadi hal yang mustahil. Untungnya, beliau memiliki anak laki-laki dan menantu yang selalu ada untuk merawatnya. Ibu Kartini ditempatkan di lantai dasar agar lebih mudah untuk mobilitasnya. Beliau tetap berusaha membantu anak-anak dengan pekerjaan ringan di rumah, seperti menjaga cucu saat menantu perempuannya sibuk, menyiapkan beberapa hidangan sederhana, atau melakukan pekerjaan kecil lainnya. Ibu Kartini adalah sosok yang sangat bijaksana. Beliau selalu menjaga sikap, tidak pernah mencampuri urusan pribadi suami istri anaknya, dan selalu mengalah kepada menantu. Beliau percaya bahwa hidup rukun adalah cara terbaik untuk menjaga kebahagiaan keluarga. Namun, seiring waktu, Ibu Kartini mulai menyadari satu hal. Javan dan Ayunda sering terlibat pertengkaran. Perselisihan mereka umumnya berkisar pada masalah keuangan, cara membesarkan anak, serta perbedaan kecil antara keluarga, pihak suami, dan istri. Meskipun pertengkaran itu terdengar sepele, perlahan-lahan hal itu menanamkan rasa tidak tenang dalam hati beliau, merayap seperti benang-benang halus yang mengoyak kedamaian. Suatu hari, Ayunda pulang kerja dengan wajah letih dan begitu melihat Ibu Kartini, ia langsung meluapkan keluhannya tentang suaminya. "Aku nggak punya waktu luang seperti ibu. Tiap hari harus sibuk kerja, tapi dia malah cuek, nggak mau bantu sama sekali." Ibu Kartini hanya diam, tak berkata apa-apa, berusaha untuk tidak ikut campur. Namun, malam harinya, Javan malah mendatangi beliau dengan wajah kesal dan bertanya, "Bu, menurut ibu aku keterlaluan nggak? Aku pulang kerja capek, tapi terus-menerus dimarahi." Ibu Kartini menjawab dengan ragu-ragu, "Iya, kamu coba bantu istri sedikit juga, nggak apa-apa." Sejak saat itu, Ibu Kartini tanpa sengaja terjebak di tengah konflik antara suami istri anak bungsunya. Ayunda sering datang padanya untuk meluapkan keluh kesah tentang suaminya. Sementara Javan malah meminta pendapat ibunya dan ingin beliau memihak dirinya. Ibu Kartini merasa sangat lelah dan serba salah jika beliau secara tidak sengaja membela salah satu pihak, pihak lainnya akan menunjukkan rasa kesal. Suasana di rumah pun semakin tegang. Beliau hanya ingin menjalani sisa hidupnya dengan tenang, namun kini merasa seperti sebuah perahu kecil yang terseret ke pusaran pertengkaran yang tiada akhir, tanpa tahu harus berlabuh kemana. Konflik memuncak pada suatu malam. Ayunda pulang kerja larut malam dan hidangan makan malam sudah dingin. Melihat itu, Javan langsung mengeluh pada Ibu Kartini dengan nada menyalahkan. "Bu, lihat sendiri kan, kerja terus seharian, rumah dan makan malam pun dibiarkan dingin." Ibu Kartini hanya bisa menghela napas. Beliau memahami bahwa menantunya sibuk bekerja, lalu tanpa sengaja berkata, "Sudahlah, perempuan zaman sekarang semuanya sibuk bekerja, kamu juga sebaiknya lebih pengertian pada istrimu." Perkataan Ibu Kartini tanpa sengaja terdengar oleh Ayunda. Sang menantu tiba-tiba meledak, suaranya meninggi. "Ibu selalu membela dia. Lalu bagaimana dengan aku? Di rumah ini ada yang benar-benar menganggap aku bagian dari keluarga nggak sih?" Ucapan Ayunda terasa seperti sebilah pisau yang menusuk hati Ibu Kartini. Ketegangan memuncak, suasana di rumah menjadi sunyi, mencekam dan dingin. Ibu Kartini merasa dirinya disalahkan secara tidak adil, padahal beliau sama sekali
tidak berniat memihak siapapun. Beliau hanya ingin meredakan keadaan dan menjaga kehangatan dalam keluarga. Setelah sekian lama hidup dalam suasana tegang dan pengap, Ibu Kartini menyadari bahwa dirinya tak bisa terus tinggal di sana. Suatu sore, beliau dengan inisiatif sendiri meminta izin kepada Javan untuk pindah sementara ke rumah keponakannya yang tinggal tak jauh dari situ, dengan alasan ingin mengganti suasana untuk sementara waktu. Meskipun Javan berusaha menahan, beliau hanya tersenyum sedih dengan tatapan mata yang penuh makna. Ibu sayang kamu, juga sayang Ayunda. Tapi ibu sudah tua, tak lagi sanggup mendengar pertengkaran. Ibu pergi agar kalian bisa lebih lega, agar keluarga ini bisa kembali damai. Ibu Kartini mundur secara diam-diam, tanpa sepatah kata pun menyalahkan, demi menjaga sisa martabat terakhirnya dan juga demi menenangkan hati anak-anaknya. Sejak saat itu, beliau tetap menjalin komunikasi, tetap peduli pada kehidupan Javan dan Ayunda, tetapi tidak lagi terlibat dalam konflik rumah tangga mereka. Beliau menerima kesendirian demi mendapatkan kedamaian, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarga kecil anaknya. Hadirin sekalian, tinggal serumah dengan anak-anak terkadang hanya satu kalimat nasihat yang tak sengaja pun bisa menjadi percikan api bagi konflik yang telah lama terpendam dalam rumah tangga mereka. Mari kita jaga ketenangan, kewaspadaan, dan sikap bijak. Diam di saat yang tepat bukan berarti kalah, melainkan cara untuk menjaga keharmonisan keluarga. Jangan biarkan usia tua terseret dalam pusaran masalah yang bukan milik kita. Mundur selangkah demi menjaga ketenangan hati juga berarti mempertahankan posisi terhormat kita dalam rumah itu. Karena kadang kasih sayang yang bijak adalah ketika kita tetap berada di luar, tapi tetap mendampingi. Hal kelima, waspadai luka karena ucapan. Setelah bertahun-tahun hidup sendirian di desa, Ibu Mawarni semakin merasa kesepian. Ia tidak kekurangan makanan atau pakaian, namun setiap sore saat duduk sendiri menyaksikan matahari terbenam, hatinya terasa hampa. Melihat tetangga yang rumahnya ramai dengan suara cucu-cucu, hanya rumahnya yang sunyi senyap. Suatu pagi, ia mengemas beberapa potong pakaian ke dalam tas dan naik bus ke kota untuk menemui putra sulungnya, Wiratama. Tanpa memberi kabar terlebih dahulu, ia ingin memberi kejutan untuk pasangan anaknya. Dalam hati, ia membayangkan suasana keluarga yang hangat. Ia bisa mengasuh cucu, memasak, dan bercengkerama dengan anak cucu. Ia yakin bahwa tinggal dekat dengan keluarga akan mengusir rasa sepi yang selama ini menghantuinya. Hari-hari awal, semuanya tampak baik-baik saja. Wiratama dan istrinya, Indri, menyambut Ibu Mawarni dengan ramah. Meskipun tidak sehangat yang ia bayangkan, setidaknya mereka tidak bersikap dingin. Ibu Mawarni berusaha keras agar tidak menjadi beban. Ia mencuci sayur, menjaga cucu, melipat pakaian, pekerjaan kecil yang ia lakukan sepenuh hati. Ia berpikir, asal pandai membawa diri, semuanya akan baik. Namun, retakan mulai muncul dari hal-hal kecil, dari ucapan-ucapan yang tampaknya sepele, tetapi memiliki daya lukas yang luar biasa. Suatu kali, saat Ibu Mawarni membawa semangkuk bubur panas ke meja, tangannya yang gemetar menyebabkan sedikit bubur tumpah ke lantai. Menantu perempuannya, Indri, yang sedang lewat, mengerutkan dahi dan berkata dengan nada tidak keras namun jelas terdengar, "Ibu begini terus, nanti siapa yang bersihin?" Ibu Mawarni terkejut, buru-buru membungkuk untuk membersihkan, dan perasaan malu pun menyelimuti hatinya. Ia tahu dirinya sudah tua, tangan tak lagi cekatan, tetapi ucapan itu membuatnya merasa benar-benar menjadi beban. Lain waktu, Ibu Mawarni berniat memasak sayur kesukaannya, tapi karena kurang hati-hati,
ia lupa mematikan kompor gas setelah mengangkat panci. Asap mengepul dari panci, membuat Wiratama berlari keluar dari ruang kerja dan segera mematikan api. Lalu tanpa sadar berkata dengan nada kesal, "Kalau ibu nggak bisa, biar aku saja yang urus. Ibu makin banyak bantu, malah makin repot." Ucapan sang anak seperti pisau yang mengiris hati Ibu Mawarni. Ia terdiam, merasa dirinya benar-benar tak berguna. Ibu Mawarni mulai merasa terasing di rumah anaknya sendiri, seperti orang yang tidak punya tempat, tidak tahu harus berbuat apa. Setiap kali ingin melakukan sesuatu, ia jadi ragu, takut salah, takut kembali mendengar ucapan menyakitkan atau helaan napas penuh makna. Ia pun mulai menutup diri, hanya berdiam di kamar, sebisa mungkin menghindari menyentuh barang-barang atau memasak di dapur rumah itu. Luka batin itu terus menumpuk seiring waktu, diam-diam dan berlangsung lama. Ibu Mawarni tetap berusaha terlihat biasa saja, tapi hatinya semakin berat. Suatu kali, ia tanpa sengaja mendengar menantunya, Indri, berbicara pelan kepada Wiratama di dapur dengan nada lelah. "Kamu urus ibumu baik-baik ya, aku nggak punya waktu buat jaga terus." Meskipun bukan makian langsung, kata-kata itu membuat Ibu Mawarni merasa sangat tersinggung dan teriris hati. Ia merasa dirinya dianggap seperti barang rapuh, sebuah beban berat yang harus ditanggung oleh anak-anaknya. Ia diam-diam kembali ke kamarnya, air mata nyaris tumpah. Sejak saat itu, Ibu Mawarni mulai hidup lebih diam, tak ingin ikut campur dalam urusan rumah tangga lagi. Ia hanya duduk sendirian, memandang keluar jendela, membiarkan kesedihan perlahan menyelimuti dirinya. Rasa sakit itu bukan berasal dari tindakan kekerasan, melainkan dari kata-kata, ucapan yang tampaknya tanpa maksud jahat, namun memiliki daya rusak yang luar biasa. Malam itu, cucu laki-laki Ibu Mawarni tiba-tiba demam tinggi. Dengan naluri seorang ibu dan nenek, Ibu Mawarni segera bangkit dari tempat tidur, mengambil kain hangat untuk dikompreskan ke tubuh cucunya. Dalam kepanikan dan kekhawatiran, ia tanpa sengaja menabrak meja kecil di samping, menimbulkan suara yang cukup keras. Suara itu membangunkan Wiratama. Mungkin karena seharian lelah bekerja ditambah rasa khawatir terhadap anaknya, dalam kelelahan dan kekesalan, Wiratama kehilangan kesabaran. Ia menyalakan lampu, melihat Ibu Mawarni sedang sibuk dengan kain di tangannya, lalu tanpa berpikir panjang melontarkan kata-kata tajam. "Ibu istirahat saja, jangan melakukan apa-apa lagi. Ibu di sini saja sudah bikin aku susah tenang." Kalimat itu seperti menusuk jantung Ibu Mawarni, bukan karena dimarahi dengan keras, tetapi karena kata-kata itu keluar dari anak laki-laki yang ia besarkan dan cintai sepenuh hati. Ia kembali ke kamar tanpa suara. Air matanya jatuh diam-diam, hatinya terasa berat. Ia menyadari bahwa kehadirannya tidak lagi disambut seperti yang ia harapkan. Keesokan paginya, Ibu Mawarni meminta izin untuk pulang ke kampung. Alasan yang ia berikan sangat sederhana. Kangen kebun, kangen rumah. Wiratama tampak canggung karena kejadian semalam, tapi tidak mencoba menahan. Indri hanya mengangguk pelan, tanpa berkata apa-apa lagi. Kembali ke rumah lamanya, hati Ibu Mawarni terasa lebih ringan. Tak ada lagi suara tawa cucu, tapi juga tak ada lagi kata-kata yang menyakitkan hati. Ia menyewa seseorang untuk membantu membersihkan rumah, menjalani hidup dengan tenang, merawat tanaman, membaca buku, dan sesekali mengunjungi teman-teman lamanya. Ia menyadari, di usia ini, hal yang paling berharga adalah bisa hidup sesuai dengan martabat diri, tanpa harus memaksakan cinta keluarga di sebuah rumah di mana hati sudah tak lagi saling memberi ruang. Hadirin yang terhormat, di usia tua, orang tidak hanya membutuhkan makanan dan pakaian, tetapi juga penghormatan dalam setiap kata dan ucapan. Kadang-kadang, sebuah kalimat yang terucap
tanpa sengaja dari anak cucu bisa menorehkan luka yang lebih dalam di hati orang tua daripada rasa sakit apapun. Sebab orang tua tidak perlu dimanja. Mereka hanya berharap diperlakukan dengan lembut, penuh perasaan, dan penuh harga diri. Oleh karena itu, jika sebuah rumah membuat kita merasa tersisih, terluka oleh kata-kata dari orang terdekat, jangan ragu untuk mundur selangkah demi menjaga kedamaian batin. Saat menua, tinggal bersama anak tidak selalu berarti kedamaian dan kebahagiaan. Kasih keluarga memang berharga, tetapi jika tidak disertai dengan penghormatan dan pengertian, dapat menjadi beban yang tersembunyi. Sebagai orang tua, tidak mengharapkan balasan dari anak, hanya berharap mempertahankan kebaikan dalam setiap pandangan dan ucapan sehari-hari. Di usia senja, mencintai dengan cara yang benar, bukan hanya untuk anak cucu, tetapi juga untuk diri sendiri, agar setiap hari berlalu dengan hati yang ringan dan tenang.